Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang adanya firasat. Dan di dalam bab pertama yang ada di dalam kitab Al-Firasah itu tertulis tentang Allah menciptakan hari-hari. Makanya di situ juga kita bisa belajar dan mengetahui tentang watak atau sifat orang-orang yang lahir di hari-hari tersebut. Firasat dan ramalan dari zaman para nabi sampai sekarang pun juga itu ada. Memang kita tidak boleh terlalu mempercayai dengan adanya firasat atau ramalan dari seseorang, tetapi kita patut waspada agar kita bisa terhindar dari segala mara bahaya dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena tertulis di dalam kitab Al-Firasah yang memang dibuat oleh Aklimun. Aklimun itu adalah sosok waliullah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau itu dikatakan gila oleh semua orang. Yang berjumpa dengan Aklimun itu orang-orang itu pada takut, tetapi tidak disangka dan tidak diduga Aklimun itu ternyata menyamar untuk menjadi orang gila, untuk menyembunyikan jati dirinya. Dan Aklimun tersebut yang menulis dan mengarang kitab Al-Firasah. Jadi untuk semua masyarakat yang memang tidak percaya dengan adanya firasat atau ramalan, itu tidak jadi masalah karena itu hak masing-masing. Tetapi memang dari dulu sampai sekarang juga ada, dan bahkan para nabi pun juga percaya dengan adanya firasat. Karena di dalam Al-Firasah itu tertulis semua tentang Allah menciptakan hari-hari. Allah menciptakan langit, bumi, menciptakan lautan, gunung, dan yang terakhir Allah menciptakan manusia. Jadi memang kita tidak boleh egois untuk tidak mempercayai semua itu, karena kalau dengan tidak adanya kitab Al-Firasah, mungkin kita pun juga tidak akan ada di alam dunia ini. Kitab Al-Firasah itu semuanya total ada 66 bab. 66 bab dan dibuat oleh Aklimun pada saat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengarang asli dari kitab Al-Firasah itu adalah Aklimun. Aklimun itu adalah nama samarannya, tetapi untuk nama aslinya adalah Syekh Zakaria Husain. Kalau untuk Syekh Zakaria Husain itu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang memang dibuang dan tidak diakui. Jadi kitab Al-Firasah itu dibuat oleh Aklimun pada sebelum Masehi, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di dalam bab pertama yang ada di dalam kitab Al-Firasah itu tertulis tentang Allah menciptakan hari-hari. Makanya di situ juga kita bisa belajar dan mengetahui tentang watak atau sifat orang-orang yang lahir di hari-hari tersebut. Jadi untuk manusia yang memang dilahirkan pada hari Minggu itu bertepatan dengan waktu Allah menciptakan langit. Jadi watak seseorang yang lahir pada hari Minggu itu cenderung orangnya keras, egois, tidak mau terkalahkan dan selalu ingin di atas. Tetapi untuk kepribadiannya baik. Hanya saja dalam perezekian di dalam kitab Al-Firasah itu, yang lahir pada hari Minggu cenderung rezekinya agak sulit pada saat muda. Tetapi pada saat menjelang masa tua itu rezekinya insya Allah lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk yang lahir pada hari Senin itu bertepatan dengan waktu Allah menciptakan bunga. Jadi untuk laki-laki atau perempuan yang lahir pada hari Senin itu cenderung banyak disukai oleh orang. Tetapi ada kekurangannya untuk di perempuan yang lahir pada hari Senin itu kebanyakan berbohong. Banyak sekali menyimpan kebohongan, tidak memandang kepada siapapun. Dan yang hari Senin itu banyak disukai oleh lawan jenis, disukai oleh banyak orang, tetapi rezekinya itu jarang sekali yang bisa sukses sampai berhasil kaya raya.
Jadi hanya stagnan aja, mau perempuan mau laki-laki juga, jadi hanya stagnan aja. Tapi kalau untuk laki-laki yang lahir pada hari Senin itu sangat bagus, karena sama dengan kelahirannya Kanjeng Rasul. Jadi untuk menimba ilmu itu insya Allah akan cepat tercapai kalau untuk laki-laki. Untuk manusia yang lahir hari Selasa itu bertepatan dengan waktu Allah menciptakan api. Jadi untuk manusia-manusia yang lahir pada hari Selasa itu cenderung sifatnya itu pendiam, tetapi kalau sudah marah itu seperti orang gila dan seperti api yang berkobaran, tidak bisa diredam, hanya dirinya sendiri yang bisa meredam. Dan untuk rezekinya juga hari Selasa, mau perempuan mau laki-laki itu di masa muda rezekinya bagus, tetapi saat mau menjelang masa tua rezekinya agak sedikit menurun. Dan untuk yang lahir hari Rabu itu bertepatan dengan waktu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhannya beserta daun. Jadi yang lahir pada hari Rabu itu cenderung disukai banyak orang, rezekinya lancar, tetapi saat di 1 tahun itu pasti ada 3 bulan rezeki yang memang benar-benar seret. Jadi mau kemanapun juga berikhtiar, berusaha itu pasti tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena hari Rabu itu kalau misalkan lagi ada rezekinya itu bagus, kalau tidak ada rezekinya itu benar-benar padam di bawah. Dan untuk sifatnya itu tidak mau kalah, ingin menang sendiri, terus selalu menyepelekan orang, kekurangannya itu. Dan untuk yang lahir pada hari Kamis bertepatan dengan waktu Allah menciptakan angin. Jadi untuk laki-laki atau perempuan yang lahir pada hari Kamis itu selalu tidak pernah punya pendirian yang teguh, jadi selalu pelin-pelan, mendengar kanan kiri, kata ini A, kata ini B, selalu iya, dan cenderung gibah. Dan untuk rezekinya itu tidak bisa mendapatkan rezeki dari dirinya sendiri, melainkan rezekinya itu diangkat oleh anak atau oleh saudara lainnya. Untuk yang lahir hari Jumat itu bertepatan dengan Allah menciptakan air. Jadi untuk laki-laki atau perempuan yang lahirnya pada hari Jumat itu banyak disukai oleh orang, rezekinya lancar, tetapi prihatin dalam kehidupannya pada saat lahir dan menjelang dewasa. Tapi setelah dewasa sampai masa tua, insya Allah rezekinya lancar tanpa hambatan. Tetapi sifatnya selalu gurung gusuh dan ceroboh kalau untuk yang lahirnya hari Jumat. Untuk yang lahir hari Sabtu bertepatan dengan Allah menciptakan bumi. Jadi untuk yang lahir hari Sabtu itu cenderung dengan yang keras kepala, ingin menang sendiri dan tidak boleh ada yang mengalahkan. Dan hari Sabtu itu rata-rata lupa akan janjinya. Apa yang dibicarakan itu lupa dengan janjinya. Dan rezekinya itu tidak pernah ada yang sukses kalau untuk yang lahir hari Sabtu. Jadi rezekinya itu selalu menengah ke bawah. Bisa sukses tetapi bukan dengan usaha lahiriah, tetapi dengan usaha batiniah yang memang meminta hakikat kepada Allah, sababiahnya biar Allah yang mengatur untuk manusia memberikan rezeki kepada yang lahir hari Sabtu. Begitu istimewanya kitab Al-Firasah yang memang dibuat oleh Aklimun. Kenapa Aklimun bisa nyampai ke situ untuk membuat atau mengarang kitab tersebut? Karena Aklimun memang salah satu pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melihat atau merasakan firasat yang akan terjadi ke depannya, bahkan masa lalu pun juga bisa terlihat kalau misalkan bisa mendalami kitab Al-Firasah tersebut. Dan Aklimun pernah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada salah satu raja yang memang tinggalnya itu di Madinah. Raja tersebut ingin dilihat oleh Aklimun dan sangat mempercayai firasatnya Aklimun itu selalu benar. Akhirnya Aklimun itu menggambarkan sesuatu tentang raja tersebut dan digambarkanlah tentang sosok laki-laki gagah perkasa, yaitu raja itu sendiri, dan di situ dikatakan ada tulisan bahasa jinah, berarti itu raja itu tukang penjinah. Jadi kebuka semuanya oleh Aklimun tentang raja tersebut. Akhirnya setelah melumpuhkan atau menundukkan raja tersebut,
Raja tersebut adalah raja yang dolim waktu itu. Bahkan sampai seluruh rakyat Madinah pada zaman dulu sebelum Masehi, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, pernah merasakan kelaparan, kerusuhan, dan juga pernah ada peperangan antar umat. Jadi setelah adanya Aklimun, raja itu takluk kepada Aklimun karena pernah diramalkan atau pernah dilihat bahwa raja tersebut penjinah, durhaka, dan sering memakan harta yang bukan haknya. Akhirnya di situ raja tersebut menjadi muridnya Aklimun dan bernama Syekh Abdullah Injil. Kenapa disebut Syekh Abdullah Injil? Karena dulunya raja tersebut bukan mutlak Islam, tetapi ada dari Nasrani juga. Dan raja tersebut setelah menjadi muridnya Aklimun, beliau berhenti menjadi raja dan akhirnya beliau itu menyebarkan agama Islam di Irak. Dan di dalam kitab Al-Firasah itu tidak hanya ada pembahasan tentang Allah menciptakan hari-hari dan watak seseorang, tetapi di situ juga ada di dalam bab ketiga tentang watak seseorang yang bisa terlihat dari mata, dari halis, dari hidung, dan juga dari bibir atau dari seluruh anggota tubuh itu bisa terlihat dan bisa terbaca di dalam kitab Al-Firasah itu. Dan di dalam kitab Al-Firasah bab 3 itu juga ada tentang watak atau kepribadian seseorang yang bisa dilihat dari seluruh anggota tubuhnya, dari halis, dari mata, dari hidung, dari mulut, dari telinga, bahkan dari tahi lalat pun juga itu ada. Contohnya, jadi kalau untuk seseorang yang halisnya itu rata, lurus dan kecil, itu cenderung orang itu pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya atau rezekinya kalau tidak dipaksa. Dan halis yang tebal dan besar itu cenderung dengan orang yang memang senang menumpuk harta, tetapi baiknya itu hanya kepada saudaranya sendiri dan tidak bisa baik kepada orang lain. Dan yang halisnya seperti contoh kayak gunung seperti saya gini, itu cenderung orangnya boros. Jadi di saat punya uang itu selalu habis dan habis karena tidak pernah memikirkan besok atau lusa gitu. Dan mungkin saya tidak akan membahas satu persatu, hanya bagian halis dan bagian bibir yang saya akan bahas ya. Di bagian bibir itu, untuk bibirnya yang tebal itu cenderung orang itu banyak ngomong, tetapi seperti tong kosong nyaring bunyinya. Jadi apa yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi intinya banyak berbohong. Tetapi kalau untuk yang bibirnya tipis itu banyak sekali mencela dan mengomongkan orang lain. Tetapi apa yang dikatakannya itu apa adanya, jujur. Jadi ada perbedaan-perbedaan antara bibir yang tipis dan bibir yang tebal, halis yang seperti gimana, itu mencerminkan watak kepribadian seseorang itu ada semuanya tertulis di dalam kitab Al-Firasah. Jadi kalau untuk kitab Al-Firasah itu semuanya khusus tentang firasat dan penerawangan masa lalu, penerawangan masa depan, penerawangan yang sekarang. Kalau untuk kitab Al-Firasah yang terjual banyak pada zaman sekarang ini, itu hanyalah buatan dari manusia-manusia ya, yang mencoba untuk menafsirkan dengan pikirannya sendiri. Tetapi kalau kitab Al-Firasah yang asli itu bernama kitab Al-Firasah Qalbu Al-Islamiyah. Itu asli pengarangnya dari Aklimun. Kalau ingin membeli kitab tersebut adanya hanya di Mekah dan Madinah. Kalau untuk di Indonesia, ya pemirsa, sekian dari saya, Anggra Putri Tania. Boleh percaya dan tidak dengan tayangan ini, tapi tetap kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.